Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. 10 wanita yang tengah mengandung dibiayai hingga persalinannya oleh seorang manajer marketing properti yang berkedok yayasan. Setelah menjalani persalinan dengan menggunakan BPJS Kesehatan, bayi itu kemudian dijual kepada orang lain yang ingin mempunyai anak dengan harga 15 juta rupiah. 10 wanita muda pemirsa yang tengah hamil hingga melahirkan di sebuah rumah ya. Ini di kawasan Desa Kuripan. Didatangi pihak petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor setelah mendapat informasi bahwa ada wanita hamil dan melahirkan yang ditampung di rumah ini oleh seorang pria berinisial SH. Dengan berkedok sebagai yayasan, pria berusia 32 tahun yang berprofesi sebagai manajer pemasaran perumahan ini menampung dan membiayai para wanita yang hamil di luar nikah, lalu membiayai hingga proses persalinan dengan biaya BPJS Kesehatan. Ya, untuk mengetahui lebih lengkap lagi mengenai kasus ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kaur Bin Opsnal Satreskrim Polres Bogor Ibtu Hafiz Prastia Akbar. Selamat pagi, Pak Hafiz. Selamat pagi, Pak Hafiz. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Hafiz, bagaimana akhirnya kasus ini bisa terkuak dan apakah yang diperiksa oleh pihak kepolisian hanya satu orang pelaku saja? Ya, Mas, perlu kami jelaskan alur dari awal terjadinya kasus ini. Pertama, pelaku mengedarkan kegiatan tersebut atau mengedarkan kegiatan menampung ibu-ibu yang sedang mengandung, yang sudah tidak mempunyai suami lagi atau tidak mengandung hanya seorang diri, melalui channel Instagram maupun TikTok. Kemudian dari channel Instagram TikTok tersebut telah viral dan beliau diundang ke beberapa stasiun televisi. Nah, dari pantauan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan Polres Bogor telah memantau bahwa terdapat kesalahan prosedur dalam pelaksanaan adopsi anak, di mana itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Oleh karena itu, kami melaksanakan penyidikan, dan betul ternyata pelaksanaan adopsi tersebut tidak sesuai, dan bahkan tersangka ini menjual bayi tersebut kepada orang lain untuk diadopsi. Oke, jadi pelaksanaan adopsi yang tidak sesuai aturan itu seperti apa sih Pak detailnya Pak? Ya, Mbak, jadi perlu diketahui bahwa si tersangka ini mengoperasikan suatu rumah 2 lantai. Nah, rumah 2 lantai ini digunakan untuk menampung 10 ibu yang sedang hamil. Nah, ibu yang sedang hamil ini diberikan tipu palsu bahwa rumah tersebut di bawah suatu yayasan. Namun ternyata yayasan tersebut hanya dipinjam nama dan tidak ada kesepakatan secara formal. Nah, namun secara pastinya untuk adopsi yang seharusnya dilakukan adalah melakukan asesmen melalui dinas sosial. Dan di sini hanya terjadi kesepakatan tulis tangan yang tentunya itu tidak sah karena itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oh, oke. Oke, si pelaku ini background-nya apa, Pak Hafiz? Ya, jadi pelaku ini background-nya adalah seorang marketing manager. Memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan menampung anak atau yayasan, dan bahkan yayasan tersebut hanya pinjam nama dari temannya tanpa diketahuinya. Oke. Nah, ide menjual bayi ini datangnya apakah langsung dari si pelaku atau mungkin pelaku pernah terlibat dengan komplotan serupa atau bagaimana? Untuk sementara ini hasil penyidikan kami menunjukkan bahwa ini berasal dari ide pelaku. Sebenarnya pelaku mengetahui prosedur adopsi yang sah, namun di sini pelaku melihat ada suatu keuntungan yang bisa diambil ketika merawat ibu yang sedang menghamil dan tidak mau mengurus anaknya ketika nanti sudah lahir, dan nanti mengadopsinya dengan iming-iming penjualan tersebut akan dibayarkan oleh yang membeli, dan itu adalah tidak sesuai dengan keterangan yang asli bahwa seharusnya kehamilan yang menggunakan sesar itu sudah di-cover BPJS. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa ini faktornya murni karena ekonomi ya, berarti ya Pak ya? Betul, ini murni karena ekonomi di mana pelaku melihat ada suatu kesempatan di sini. Oke, Pak, saya ingin tanya, kalau tadi ada penjualan bayi dari bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang ada di rumah berkedok yayasan itu, terus respon dari para ibu itu gimana, Pak Hafiz? Ya, Mbak, jadi perlu kami berikan pendalaman sekarang bahwa
keterangan dari seorang tersangka bahwa ada 55 ibu yang pernah dia rawat. Namun keterangan tersebut 45 merawat kembali bayinya ketika sudah lahir. Jadi keterangan dari tersangka bahwa ketika bayi sudah lahir, ibu akan kembali peduli pada anaknya. Namun 10 sisanya ini dan satu yang sudah kami tangkap tentang penjualan bayi ini yang sudah dijual dengan seharga 15 juta, bahwa sudah ada perjanjian di mana orang tua angkat itu akan merawat bayi sampai dengan SMA. Jadi ibu itu akan mendapat anak tersebut ketika sudah SMA, dan tentunya ini perjanjian yang tidak sah karena itu tidak sesuai dengan prosedur adopsi bayi, begitu Mas. Oh, artinya sang ibu juga memahami adanya kerjasama itu ya? Ya, untuk saat Ada ini kontrak keterangan itu ya? dari sang ibu, ya untuk keterangan dari sang ibu tentunya ibu-ibu yang direkrut di sini dari kalangan yang ekonomi yang ke bawah, yang tidak terlalu melek masalah hukum dan tidak tahu prosedur secara adopsi. Makanya oleh karena itu kami juga berusaha untuk mensosialisasikan caranya untuk adopsi yang sah. Nah, sebelum dari 10 ibu-ibu ini yang melapor, sudah berapa bayi yang dijual gitu oleh pelaku dan dibeli gitu oleh mereka yang membutuhkan? Siap. Untuk saat ini sudah ada 1 bayi yang dijual, kemudian sudah ada 4 bayi lahir yang melahirkan. Karena perlu diketahui untuk tersangka ini memulai operasinya mulai dari awal tahun 2022. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas waktunya dan juga informasinya. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Pak.